Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Umu Miranda. Jangan lupa komen, share, and subscribe juga boleh. Nah, saya ingin berbagi kali ini tentang pengalaman saya hamil anak pertama. Saya senang sekali ketika saya tahu saya mendapatkan garis 2 ya. Nah, itu haid terakhir saya di tanggal 27 Mei 2020. Nah, saya tes pack di bulan Juni setelah telat 3 hari. Nah, alhamdulillah tes packnya sudah jelas dan orang pertama yang saya beritahukan adalah kakak ipar saya. Bahwasannya saya hamil. Saya belum beritahukan almarhum ayah saya. Saya belum beritahukan karena saya belum berani, belum yakin ya. Karena saya belum ke puskesmas waktu itu. Lalu di kehamilan saya yang pertama ini saya ke puskesmas teratur tiap bulan. Saya dapat buku pink ya, dan saya tidak perlu tes pack lagi di puskesmas karena saya sudah tes pack di rumah. Jadi tinggal ditanya kondisi saya dan tensi saya diperiksa, berat badan, ditanya berat badan awalnya, jadi ditulis di buku pink dan diberi vitamin. Nah, alhamdulillah saya memang rajin minum vitamin sehingga memang ketika lahiran saya tidak mengalami pendarahan. Yang harusnya kan disarankan 3 bulan saja ya untuk minum vitamin tambah darah itu ya. Tapi saya minumnya lebih dari 3 bulan. Kemudian saya rajin minum, tapi saya tidak bisa makan. Yang bisa dimakan tuh cuma lontong sama mie sop. Nah, saya sebenarnya khawatir untuk mengkonsumsi mie sop ya. Tapi ada yang bilang daripada tidak makan, daripada sakit, anaknya kasihan, dan itu bisa jadi permintaan si anak, si jabang bayi. Seperti itu. Nah, jadi saya ganti dengan susu. Saya minum susu. Kemudian saya banyak minum vitamin, kalsium. Nah, tapi memang kabar duka terjadi ketika lahiran. Nah, saya waktu itu di tanggal 23 Februari 2021 udah nyakiti di jam 6 sore ya, tapi saya belum berani bilang karena belum yakin, karena tiba-tiba. Lalu rupanya makin parah sakitnya, 5 menit sekali udah sakit dengan durasi yang sangat, tapi 15 menit sakitnya. Jadi saya lapor ke suami, lalu suami antar saya ke bidan dulu terdekat. Bidan yang ngantar juga ke rumah sakit terdekat. Kemudian ditanya BPJS-nya, lalu ditanyakan juga apakah sering USG. Saya bilang saya USG dengan teratur dan dia tidak percaya. Di tensi, kemudian saya merasakan sakit, sangat sakit ya. Tapi bukaannya sampai jam 4 masih 3, bukan 3 terus. Jadi memang dokter spesialisnya sudah mengatakan bahwasannya anak saya ini tidak melintang lagi, tetapi kepalanya tidak bisa turun ke bawah. Posisinya aja di bawah, tapi tidak turun ke panggul. Ketika ditanya apakah pinggul saya kecil, dokter mengatakan tidak. Tapi pada saat itu usia saya memang sudah 35 tahun ke atas. Sehingga harusnya langsung disesar. Cuman karena tidak ada dokter jaga, jadi tidak jadi disesar secepatnya. Jadi di pukul 8 barulah dilakukan operasi sesar. Dan saya juga bingung anak saya kenapa tidak menangis. Dan ditunjukkan kepada saya tidak sempat mencium, dia memandang saya merasa bersalah karena ada tatapan yang berbeda. Dan ternyata ketika saya masuk kamar, berapa jam kemudian saya masuk kamar, dikatakan kondisi anak saya itu kurang sehat, biru, dan udah di ronsen dadanya, kemudian
berapa jam kemudian dikatakan jantungnya yang bengkak, lalu harus dirujuk. Ternyata tidak sempat dirujuk, oksigen habis, dan akhirnya di pukul 5 sore anak saya yang saya beri nama Siti Aisyah Miranda Hanum itu meninggal dunia karena sepsis dan terlambat dan keminum ketuban seperti itu. Dan semoga anak saya itu tenang di sana, dan alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkan gantinya. Oke, ikuti terus channel YouTube saya ya.